Himpunan ganda atau disebut juga dengan multiset ya. Himpunan ganda yang elemennya boleh berulang, tidak harus berbeda, disebut himpunan ganda. Jadi elemennya tuh boleh berulang. Itulah yang disebut dengan himpunan ganda. Contohnya apa? Contohnya misalkan satu nih ya. 1,1,1, kemudian 2,2,3. Nah, 1 itu berulang sebanyak 3 kali. Kemudian 2 itu berulang sebanyak 2 kali. Nah, inilah dinamakan himpunan ganda. Jadi dia berulang, elemen-elemennya berulang. Elemen pada himpunan tersebut tuh berulang. Contoh lagi, saya punya elemen di mana suatu himpunan elemennya terdiri 2,2,2. Nah, ini duanya ada 3 kali berulang. Nah, kalau yang ini nggak ada yang berulang, yang ketiga ini. Nah, itulah yang dinamakan himpunan ganda. Jadi dia ada perulangan ya. Kemudian poin yang kedua adalah multiplisitas dari suatu elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen tersebut pada himpunan ganda. Contoh 0,1,1,1 kemudian 0,0,0,1. Multiplisitas 0 ada 4. Jadi jumlah 0 ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian multiplisitas 1 itu ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Jadi total yang jumlah berulangnya ada berapa banyak kemunculannya. Contoh kalau soal yang nomor atas ini 1,1,1,2,2,3. Nah, kemunculan angka 1 itu ada berapa banyak? Berarti ada 3. Itulah yang dinamakan multiplisitas. Kemudian multiplisitas 2 ada berapa? Ada 2. Kalau 3 ada berapa? Ada 1. Kemudian kardinalitas dari suatu multiset didefinisikan sebagai kardinalitas himpunan padanan atau ekivalen ya, dengan mengasumsi elemen-elemen di dalam multiset semuanya berbeda. Oke, saya lanjut. Nah, operasi-operasi terhadap himpunan ganda itu ada beberapa ya. Yang pertama ada yang namanya multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen. Nah, kalau ini berarti gabungan nih. Yang poin nomor 1 tuh gabungan. Himpunan gabungan pada himpunan ganda. Contoh, saya punya himpunan P, elemennya terdiri dari A, A, C, D, D. Kemudian saya punya himpunan Q, elemennya adalah A, B, C, C. B, C ya. Kemudian saya gabungkan nih, saya punya operasi himpunan P digabung dengan himpunan Q. Menghasilkan A, B, C, D, D. Nah, dari contoh ini apa yang dapat kita simpulkan? Kita dapat simpulkan bahwa ketika ada jumlah elemennya lebih besar, jumlah multiplisitasnya lebih besar, itulah yang diambil kalau digabung semua elemen. Contoh, A di sini, A pada himpunan A, pada himpunan P, multiplisitas A pada elemen multiplisitas A atau elemen A daripada himpunan P itu jumlahnya ada 3 kan. Sementara di Q itu ada 2. Nah, jadi yang diambil adalah yang paling banyak. Berarti yang paling banyak adalah elemen A pada himpunan P. Makanya di sini ada 3. Ya, di sininya ada 3. Kemudian B. Di Q B-nya 1, sementara di P itu tidak ada elemen B, makanya dimasukin B. Kemudian C. C di himpunan P itu jumlahnya 1, sementara di Q itu jumlah elemennya ada 2. Nah, yang diambil adalah yang paling banyak, berarti C-nya ada 2. Kemudian D. D pada himpunan P itu jumlahnya ada 2, sementara di Q tidak ada kosong, makanya ditampilkan. Nah, inilah dinamakan gabungan. Gabungan pada himpunan ganda. Jadi yang diambil ketika ada elemen yang sama pada himpunan P maupun Q, cari yang paling besar, yang paling banyak multiplisitasnya. Jumlah elemennya paling banyak, itulah yang diambil. Ya, caranya gitu untuk gabungan. Kemudian irisan. Nah, kalau irisan itu kebalik. Kebalik kalau irisan. Kalau irisan adalah suatu multiset yang multiplisitasnya elemen yang sama dengan multiplisitas minimum. Nah, ada keywordnya adalah minimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q.
Nah, kalau keyword yang gabungan adalah multiplicitas maksimum ya, maksimumnya yang diambil. Nah, kalau di irisan itu yang elemennya yang paling minimum yang diambil. Contoh, saya punya himpunan P, saya punya himpunan P, elemennya adalah A, 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 C, D, D. Kemudian saya punya himpunan Q, elemennya adalah A, B, C. Nah, antara P dan Q mempunyai elemen yang sama. Apa yang samanya? Yaitu A dan C kan. Kalau D kan nggak ada nih. Kalau D hanya di P, sementara di Q nggak ada. B hanya ada di Q, di P nggak ada. Jadi elemen yang sama adalah A sama C. Nah, sekarang kita bandingkan. Jumlah elemen A pada himpunan P itu ada 3 jumlahnya. Kemudian Q itu adanya 2. Nah, cari yang paling sedikit jumlah elemennya. Berarti elemen yang ada di Q, himpunan Q. Makanya A-nya 2 yang diambil. Kemudian C. C pada himpunan P itu hanya 1 elemen. Sementara pada himpunan Q itu ada 2 elemen jumlahnya. Nah, cari yang paling minimum. Ya minimumnya ada di P. Makanya C-nya cuma 1 di sini. Yang paling sedikit kan yang ada di P kan, himpunan P kan. Nah, inilah untuk irisan. Untuk irisan keywordnya adalah multiplicitas minimum. Sedangkan kalau himpunan ganda pada himpunan ganda untuk gabungan itu gunakan multiplicitas maksimum, nilai yang paling besar. Ya, itu bedanya antara gabungan dan irisan pada himpunan ganda. Saya lanjut dulu ya, nanti kita akan bahas soal ya. Nah, ini ada yang namanya diferensial ya. Kalau sebelumnya kan kita udah pelajari nih yang belum himpunan ganda. Nah, diferensial P dikurang Q adalah suatu multiset yang multiplicitas elemennya sama dengan multiplicitas elemen tersebut pada P dikurangi multiplicitas pada Q. Jika selisihnya positif, 0. Jika selisihnya 0 atau negatif. Nah, 0 jika selisihnya 0 atau negatif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Saya punya elemen P dan Q nih. P, himpunan P elemennya adalah A, B, C, D, E ya. Saya punya elemennya seperti ini pada himpunan P. Kemudian pada himpunan Q saya punya elemen A, B, C, D, F. Nah, ada soal nih P dikurang Q diferensinya. Berarti himpunan yang ada di dalam P ini akan dikurangi pada himpunan Q. Nah, himpunan A pada apa namanya? Pak, maaf Pak sebelumnya Pak. Kenapa? Abang hadir Pak. Ya, Tadi, nggak Pak. apa-apa, ntar saya absen. Saya lanjut dulu ya. P, himpunan P itu nilainya A, B, C, D, E ya. Kemudian Q, saya punya elemen A, B, C, D, F. Nah, saya punya pertanyaan seperti ini. Himpunan P dikurang Q, difference ya. Maka keluarannya AE. Kok bisa seperti ini? Nah, kita perhatikan P dikurang Q, artinya elemen P inilah yang akan menjadi jawabannya, isiannya itu berdasarkan pada himpunan P. Nah, A pada himpunan P itu jumlahnya ada 3 ya. Kemudian Q, himpunan A pada himpunan Q itu jumlahnya 2. Nah, 3 dikurang 2, jumlahnya 1 kan? Makanya A-nya 1 di sini. Ya. Nah, kemudian saya punya B nih, himpunan B di sini 2. Kemudian di sini 3. Jika 2 dikurang 3, maka hasilnya negatif. Maka nilainya 0 atau kosong ya. Nggak usah dimasukkan. Makanya karena nilainya negatif. 2 dikurang 3. Kosong kan? Nggak ada kan? Nggak usah dimasukin. Kemudian C. C di sini 1. Di himpunan P jumlahnya 1. Sementara di Q itu jumlahnya 2. Hasilnya kan masih negatif tuh. Makanya nggak dimunculin. Kemudian D. D di sini 2. Kemudian di Q juga 2. Habis kan, kosong kan? Nggak dimunculin. Kemudian E. P hanya ada di E, sementara di Q nggak ada. Maka keluarannya seperti ini.
A, E. Nah, bagaimana kalau dibalik? Q dikurang P. Kalau ini kan P dikurang Q ya. Nah, kalau dibalik bagaimana? Berarti poin utamanya itu lihat himpunan elemen-elemen yang ada himpunan Q. Kalau Q dikurang P ya. Berarti kalau Q dikurang P, di sini A-nya 2. 2 dikurang 1, dikurang 3, negatif kan? Berarti nggak muncul. B, di sini 3. 3 dikurang 2, itu 1 kan? Berarti B muncul. C di sini 2, di sini 1, berarti 2 dikurang 1, maka muncul C. Kemudian D habis, di sini 2, di sini 2 habis. F hanya ada di Q, sementara di P nggak ada, dimunculin. Berarti keluaran jika Q dikurang P, maka nilainya adalah B, C, F keluarannya. Nanti kita akan bahas ya, apa latihan soalnya ntar kita bahas. Saya akan jelasin materi dulu ya. Kemudian saya punya notasi seperti ini juga ya. Poin keempat. Nah, ini XOR ya, semacam kayak XOR ya kalau kalian dalam pemrograman ya. Nah, ini merupakan notasi ini merupakan sebagai jumlah. Jadi saya punya himpunan P dijumlah dengan himpunan Q. Nah, ini didefinisikan sebagai jumlah dua himpunan ganda adalah suatu multiset yang multiplesitasnya elemennya sama dengan penjumlahan dari multiplesitas elemen tersebut pada P dan Q. Contohnya seperti apa? Misal, saya punya contoh seperti ini. Lewat itu setengah 1 kayak game bertelepon. Bentar, siapa tuh yang ngomong tuh? Sebentar. Ada orang halo udah. Nah, seperti ini ya. Saya punya P, kemudian jumlah Q. Nah, saya punya himpunan P, A, B, C, C. Kemudian saya punya Q, A, B, D. Nah, saya punya soal seperti ini. P dijumlahkan dengan Q. Maka dia akan gabungkan. Jumlah A di sini ada 2. Pada himpunan P kan ada 2 nih. Sementara Q ada 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Berarti A di sini ada 3 buah. Ada 3, sebanyak 3. Kemudian P di sini 1. Kemudian Q di sini ada 2. 1 ditambah 2 berarti 3. Berarti B-nya ada 3 nih. 1, 2, 3. Kemudian C hanya ada di P, jumlahnya 2. Sementara di Q nggak ada. Berarti dimasukkan. C. Kemudian yang terakhir D hanya ada di himpunan Q, di himpunan A nggak ada dan jumlahnya 1, ya udah D. Nah, inilah himpunan operasi terhadap himpunan ganda ya. Nah, sekarang kita akan coba latihan soal ya. Sebentar. Kita akan coba latihan.